lembaga manajemen aset negara. Ketika itu kami ditunjuk untuk mendampingi proses penguatan ya sumber daya manusia dalam hal optimalisasi aset, highest and best use, penilaian bisnis dan kegiatan the asset manager ya untuk hal teknisnya. Nah, sampai 2021 kami masih dengan Elman dan sekarang kami diminta oleh Perum Perhutani ya. Perum Perhutani ini sedang mengembangkan aset-aset komersialnya di seluruh Indonesia. Nah, itu barangkali perkenalan singkat saya dan strategi. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir yang ketiga mengenai kegiatan kita pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan efektif 2 jam ke depan ya. Saya kira saya lebih senang diskusi. Izin nih Pak Mahmud Syah, Pak Arif, Pak Teddy ini sebetulnya senior-senior saya yang harusnya lebih banyak pengalaman. Saya ingin bicara sebetulnya pengalaman juga ya. Mungkin ini sih kita tukar pengalaman aja ya, karena kami sedikit banyak sudah menangani banyak kegiatan pendampingan. Ini ada hal-hal menarik dengan BJR yang nanti kita akan sharing supaya Bapak Ibu ada titik temu gitu ya, mana sih yang perlu dilakukan, mana yang enggak, dan mungkin best practice dari kami ya mudah-mudahan ada arahan lah buat Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Pak Mahfud saya. Izin saya share screen ya. Baik, Pak Ilham. Nah, Bapak Ibu sekalian, business judgment rule ya. Saya kira kepala Bapak Ibu ataupun harapan Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini atau mengikuti online webinar ini pasti akan banyak hal ya. Tapi poin utamanya mungkin Bapak Ibu nggak mau terseret-seret kasus ya, atau terseret-seret sesuatu yang di luar harapan Bapak Ibu ketika memutuskan keputusan bisnis. Barangkali bisa di mute sebentar Pak. Oh ya, bentar. Ini matiin ini sekarang. Pak. Mute. Izin Pak Ilham sebentar, Pak. Monggo Pak Arif. Ya, kan di ini aman gitu keputusan bisnis atau memang masih akan ada panggilan-panggilan dari pihak atau dari KPH ataupun dari pihak-pihak lain, kan begitu kan pertanyaan mendasarnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah BJR ini juga menyelamatkan keputusan saya atau misalnya BJR juga bisa jadi semacam alat untuk kita melawan kriminalisasi dan lain-lain. Pasti kan itu intinya. Saya kira Pak Arif, Pak Mahmud Syah, ataupun Pak Teddy, Bu Natalia, dan lain-lain, saya kira untuk teori, saya kira sudah paham lah ya, teknisnya segala macam ya. Cuman saya hanya refresh sedikit saja ya, barangkali Bapak Ibu nanti buat penyegaran lah ya. Jadi dalam 2 jam ini saya izin mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit lah ya, untuk share materi ini ya, supaya Bapak Ibu dapat pengayaan lah ya. Nah, 4 poin ini konsep dan landasan BJR-nya supaya Bapak Ibu dapat poinnya ya. Mungkin yang udah tahu, izin saya sekali lagi ini refresh ya. Terus penerapannya di perusahaan itu gimana, terus batas pertanggungjawaban direksi dan risiko hukum itu bagaimana. Terus yang terakhir, yang keempat adalah implementasi ya BJR dan praktik dalam perusahaan negara. Karena memang BJR ini sangat relate dengan perusahaan negara ya. Kalau swasta kan untuk responsibility-nya hanya ke shareholder dan itu nggak terlalu melibatkan banyak pihak. Beda dengan perusahaan plat merah ataupun perusahaan negara yang terlibat banyak instansi yang mengawasi dan itu menjadi challenge buat direksi dan komisaris gitu. Nah, kebetulan pada pagi hari ini rata-rata ini pimpinan semua nih, chief dari SEG nih, bos-bos besar dan dari Media Karya ya. Jadi memang kegiatan kami yang Business Judgment Rule ini memang harapan kami juga pimpinan yang hadir ya, karena kalau bukan pimpinan
nanti informasinya terpotong gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekedar menyampaikan pesan ya, dan ini bagian dari kerangka filosofisnya ya. Mengapa BJR ini penting ya? Bapak Ibu diangkat sebagai direksi, diangkat sebagai dewan komisaris, pastikan tidak ingin ada setiap kerugian perusahaan itu merupakan tindak pidana gitu ya. Jadi semua kegiatan perusahaan yang rugi itu bukan semua tindak pidana gitu ya. Nah, namun setiap keputusan direksi harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, Bapak Ibu punya tanggung jawab semua pengelolaan, semua good governance, semua keputusan ya itu harus dipertanggungjawabkan. Tapi ketika terjadi kerugian itu semua bukan tindak pidana gitu ya. Nah, ini yang poin pertama sebagai istilahnya ininya lah ya, internalisasi lah bahwa kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan ya. Direksi dan komisaris ya mau nggak mau ya memang harus mengambil resiko ya. Nah, karena memang tugasnya direksi dan komisaris ya, resiko itu ada di pimpinan lah intinya begitu ya. Meskipun levelnya beda-beda. Kalau komisaris ya saya sederhana aja, komisaris kan Pak Mahmud Syah ini tugasnya cuma ngasih wejangan-wejangan aja kan, nasihat gitu kan, Pak Arif harus begini, itu aja kan tugas sederhananya. Pak Arif cuma tugasnya menjalankan rencana, memutuskan, mewakili kayak begitu begitu. Nah, tapi di balik itu semua kan ada konsekuensi-konsekuensi yang secara hukum itu yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah, pilihannya kalau kita ambil juga akan beresiko, tidak diambil pun beresiko. Ya itulah namanya pimpinan memang. Nah, bagaimana memanage itu ya pimpinan punya cara, salah satunya ya BJR ini. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ini konsep saya ya, definisi saya. Jadi Bapak Ibu kalau baca di teori ya di apa Black Law Dictionary apa hukum kamus hukumnya itu banyak sekali lah inti apa namanya definisinya. Nah, cuman definisi yang saya coba sampaikan ke Bapak Ibu bahwa BJR ini tuh memang doktrin ya, sistem kerja ya. Terus prinsip bisa juga dibilang begitu ya. Perangkat legal yang integratif ya. Jadi memang bukan satu hal yang sifatnya parsial, ini integratif gitu dari hulu ke hilir yang harus terkoneksi semua gitu ya. Nah, untuk memastikan seluruh proses keputusan bisnis sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, kaidah yang berlaku itu siapa? Kaidah berlaku itu ya kaidah BJR-nya itu ya yang nanti akan saya coba bahas satu-satu. Nah, kalau misalnya keputusan bisnisnya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, ya BJR-nya nggak ada, gitu. Kurang lebih begitu. Agar ada perlindungan hukum atas aksi korporasi. Aksi korporasi itu apa? Macam-macam. Kita memutuskan misalnya meminjam dana di lembaga pembiayaan, kita memutuskan kerjasama dengan pihak lain, kita memutuskan membeli aset, kita memutuskan menjual aset, macam-macam lah ya. Yang dilakukan dengan cara, nah ini saya sengaja kasih huruf tebal ya, saya kasih bold, mendokumentasikan. Ya. Nah, ini poinnya seringkali menjadi debatable ya. Apakah dengan dokumentasi yang rapi, yang sistematis, berurut, apakah akan selamat dari surat-surat sakti dari instansi Enggak juga sih, tapi memang ini benteng aja. Dokumentasi ini bagian dari awal. Ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan dokumentasi proses, saya kira ini langkah awal kita akan selamat lah, mudah-mudahan begitu ya. Seluruh proses ya, agar dapat dipertanggungjawabkan secara bisnis, hukum, dan tata kelola perusahaan. Dipertanggungjawabkan secara bisnis, hukum. Nah, ini ada 3 variabel lagi ya. Dokumentasi, tambah variabel dipertanggungjawabkan secara bisnis, dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tata kelola perusahaan. Artinya variabelnya banyak banget yang harus dilengkapi ketika kita ingin menggunakan BJR sebagai backbone ataupun bridging ya. Kalau saya sebut juga mungkin bridging ketika keputusan bisnis itu akan dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya bridging sama sekali, khawatirannya ketika
ya mungkin hari-hari gini kita nggak tahu ya, banyak sekali gitu ya bentuk-bentuk kriminalisasi keputusan bisnis yang sifatnya bisa negatif buat direksi dan komisaris gitu. Nah, kalau kita mengacu ke landasan hukumnya, BJR ini sebetulnya istilah asing ya, tapi kalau dalam Undang-Undang PT ini sebetulnya sudah ada ya sejak tahun 2007 ya, terutama di ayat di pasal 97 ya. Artinya direksi ini perlu bertindak hati-hati ya, terus punya etikat baik ya, tidak punya vested interest dalam setiap keputusan, terus melakukan tindakan pencegahan kerugian. Ya. Nah, yang poin 4 ini nih yang seringkali menjadi sumir ya atau menjadi debatable. Mencegah kerugian itu apakah proses bisnisnya sudah dijalankan atau misalnya dibiarkan tapi tetap rugi gitu ya. Nah, ini yang seringkali hal-hal begini di Undang-Undang PT pun masih banyak perbedaan tafsir. Nah, intinya landasan hukum BJR itu adalah Undang-Undang PT ya, ditunjang oleh corporate governance, terus ada skema business judgment rule, terus ada aturan-aturan dari direksi ya, Perdir atau protection director ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya, 4 pilar BJR, good faith, artinya keputusan dibuat demi kepentingan perusahaan ya. Terus yang kedua duty of care, seluruh informasi telah dipertimbangkan ya. Pertimbangannya macam-macam nih. Ada pertimbangan expert, pertimbangan konsultan, ada metode dalam kegiatan bisnis tertentu yang harus dilalui. Nah, terus kemudian no conflict of interest ya. Tidak terdapat kepentingan pribadi. Nah, terus yang keempat, preventive action, direksi telah melakukan pencegahan terhadap potensi kerugian atau mitigasi risiko. 4 poinnya gampang sih disebutkan, dan Bapak Ibu juga terbiasa gitu ya dalam kegiatan bisnis, bahwa saya yakin Bapak Ibu kalau hal-hal begini sudah di luar kepala gitu ya. Nah, tapi dalam praktiknya seringkali ada celah-celah yang seringkali kita lupa untuk diperhatikan secara seksama. Nah, baik itu misalnya notulensi meeting, persetujuan direksi, persetujuan komisaris, ataupun hal-hal lain yang sifatnya lebih ke satu rangkaian dari sebuah kegiatan bisnis gitu ya. Nah, ini yang poin penting ya, substansi dari tema kita. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar BJR dari banyak tempat atau dari banyak narasumber ya. Saya menyampaikan berdasarkan update terkini ya, perubahan undang-undang BUMN yang cukup menarik ya sekarang ini, sejak tahun 2023 ada dari Danantara dan 2025 ya terbaru kemarin ya. Kita dituntut untuk meningkatkan laba perusahaan ya, direksi ini. Tugasnya tadi kan, dulu saya ke Pak Mahmud Syas sering, Pak, ini gimana, saya pikir SEG ini banyak hal yang bisa dikembangkan gitu kan. Terus lain-lain, saya juga pernah diskusi dengan banyak perusahaan ya. Saya terakhir sekarang diminta oleh Badan Bank Tanah di Deputi Pemanfaatan Tanah gitu ya. Nah, saya jadi mulai berpikir juga setelah saya dalami, ternyata memang ya mungkin takdir Pak Arief, Pak Mahmud Syah, Pak Teddy di pimpinan harus dijalankan sebaik mungkin, Pak. Tapi jangan khawatir, Pak. Kalau niat kita baik, tulus ya, nggak ada apapun, insya Allah itu selamat, Pak. Ya. Tapi jangan berarti juga kita takut gitu ya memutuskan sesuatu dan akhirnya ya ketakutan itu sebetulnya sikap juga yang bisa jadi beresiko gitu ya. Nah, intinya semua aman ya ketika jalannya ataupun prosesnya dilalui dengan benar gitu. Nanti saya akan pelan-pelan sampaikan. Nah, direksi juga dituntut berinovasi. Kita terus mungkin untuk Ninja Karya kan dana reksa, dari dana reksa juga disoroti, dari Kementerian BUMN juga disoroti, dari Danantara juga disoroti gitu ya, supaya ayo dong mana ininya pendapatannya, mana revenue-nya dan lain-lain gitu. Bikin dong efisiensi, inovasi, transformasi bisnis, streamlining, lain-lain lah, itu disampaikan oleh patron dari perusahaan-perusahaan masing-masing, termasuk dari SEG juga kan, pengawasan mungkin dari Kementerian Keuangan, dari
kementerian terkait dan lain-lain dari DPR segala macam. Pasti saya yakin tuntutannya sangat besar gitu ya. Nah, di sisi lain ketika kita menjalankan bisnis apalagi di bidang properti ya kita tahu sendiri ya, properti ini nggak ada yang cepat ya, di atas 10 tahun, 5 tahun ke atas kita kerjasama sama orang juga belum tentu asetnya berjalan normal gitu ya, fluktuatif pasar, terus kemudian juga harga juga kadang tiba-tiba turun gitu ya, drastis, sedangkan di appraisal harga cukup tinggi di market, tiba-tiba ada apa gitu, ada pembuangan limbah di lokasi kita, harga turun drastis, temuan BPK, BPKP, KPK, akhirnya kita dipanggil. Nah, hal-hal begitu kan bagian dari resiko terutama di bisnis properti yang kadang di instansi APH ataupun di lembaga lain itu menganggap itu tidak ada gitu ya. Dia melihat ujungnya. Nah, terus kita juga dihadapkan pada ketidakpastian regulasi, ada diskresi ya yang harus kita putuskan. Ya. Nah, itu juga nanti akan saya bahas pelan-pelan ya. Nah, yang ketiga ada tekanan publik ya. Kita disorot oleh media massa, oleh netizen gitu ya. Jangan sampai ada sedikit salah gitu ya. Ini memang medsos ini kadang Pak Arief kita ini ngeri-ngeri juga. Kita punya medsos di media niatnya buat show apa namanya show produk dan lain-lain, tapi di media juga kadang kita jadi sasaran netizen yang mungkin nggak bertanggung jawab juga ya. Ini memang tantangan kita di era media sosial. Nah, yang terakhir yang paling penting ya untuk hari ini dan ke depan yang saya kira belum ada perubahan. Artinya potensi kriminalisasi Undang-Undang Tipikor ya. Nah, artinya gini Bapak Ibu ya, pada titik hari ini 2026 ya, bulan Juli ya, kita masih face to face dengan Undang-Undang Tipikor ya. Undang-Undang BUMN, saya kira SEG juga mengacu ke Undang-Undang BUMN ya, karena perusahaan negara. Meskipun direksi tidak akan dimintai pertanggungjawaban ketika ada kerugian ya dalam pasal 9F ya. Terus kemudian kerugian bukan karena atau kelalaian juga, terus pengurusan dilakukan dengan niat baik dan kehati-hatian tetap dijalankan, tidak kemudian benturan kepentingan dan lain-lain, telah berupaya mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Tapi Undang-Undang Tipikor nggak begitu bunyinya. Gitu. Undang-Undang Tipikor itu bunyinya tetap ketika ada kerugian negara, Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Artinya APH ini punya kewenangan untuk aparat penegak hukum ya dan kejaksaan ini punya kewenangan untuk menindak, menyelidiki ketika timbul kerugian negara. Nah, dua rumah atau dua gedung yang berbeda ini ya akan berdampak kepada Bapak Ibu semua sebagai perusahaan negara atau perusahaan BUMN yang menjalankan amanah dari negara gitu ya. Nah, bayangkan saja di gedung kementerian sudah aman gitu ya, tapi di gedung kejaksaan bisa jadi lain, di gedung KPK bisa jadi lain gitu ya. Itu problem sampai hari ini ya mungkin tantangan ini perlu dicari ya, salah satunya dengan BJR ini gitu ya. Meskipun ya sekali lagi BJR ini bukan tameng ya Bapak Ibu ya, tapi sebagai bridging lah, kalau saya bahasakan bridging saja lah, bridging untuk setiap keputusan bisnis kita. Contoh misalnya ya, saya yang menarik itu ada di penjualan aset PT Pancawira Usaha BUMD Jawa Timur ya, ini udah agak lama ya. Jadi direksi ini kasnya kosong, terus melakukan penjualan aset dalam rangkaian restrukturisasi dan penyelamatan perusahaan. Keputusan tersebut kemudian dipersoalkan karena dianggap menimbulkan kerugian negara. Ya. Nah biasanya persoalannya itu adalah NJO basis nilai wajar. Ya. Apakah nilai aset yang diperjualbelikan itu adalah nilai wajar? Apakah berdasarkan NJOP? Apakah appraisal independen yang ditunjuk itu misalnya punya legitimasi mengeluarkan nilai wajar tersebut gitu ya? Apakah tergabung dalam MAPI dan lain-lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya muncul gitu ya dalam konteks penjualan aset ya. Nah, artinya ada kerugian ya dari proses transaksi penjualan aset tersebut ya. Kemudian di Pancawira Usaha ini punya BUMD Jawa Timur. Mereka memang di awal sudah
punya susunan skema governance proses terus dia memperoleh dengan poinnya lebih bisnis ini dan ekonomi ya. Maaf keputus ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin off kamera ya biar biar sinyalnya bagus ya. Pak Teddy, suara saya kedengar Pak Teddy ya? Kedengar Pak, kedengar bagus Pak. Baik ya. Dimatikan aja Oh ya, kamera. biar ininya bagus ya. Sebentar. Layarnya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, tapi hilang sekarang. Bentar ya. Udah kelihatan Pak Teddy ya? Kelihatan, kelihatan Pak. Nah, si pancawirausaha ini agak rapi gitu cara kerjanya ya. Dia melakukan skema BJR dari awal ya. Proses-proses tahapannya dilakukan ya. Nah, kemudian dari hasilnya memang si PT Pancawirausaha ini tidak terbukti ya melakukan penyidikan itu merugikan kerugian negara ya. Bisnis loss-nya tidak identik dengan tindak pidana ya. Terus hakim menilai proses pengambilan keputusan itu bukan hanya hasil akhirnya. Nah ini juga sama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, aduh saya kalau nggak lihat video agak ini ya, kayak kasus kemarin di Jawa Tengah ya, direksi BUMD DKI ya, Bank DKI yang kena kasus Stritek ya, pemberian kredit fiktif ya. Nah ini hakim ini agak objektif kalau menurut saya ya. Dia nggak ngelihat hasil akhir gitu. Dia ngelihat hasil nggak ngelihat hasil akhir, dia lihat prosesnya. Proses pemberian kredit itu kan panjang ya, ada banyak tahapan dan itu sudah dilakukan. Nah, hakim yang betul itu ya harus melihat sesuatu itu ya dari hulu ke hilir, bukan hilirnya saja. Memang terjadi kerugian, memang ada beda nilai, tapi hulunya itu sih lihat prosesnya, apa yang menyebabkan hilirnya itu menjadi berubah. Nah, akhirnya kasus direksi Bank DKI ini diputus semua bebas ya dari Bank DKI, terus kalau nggak salah BJB juga ya. Seluruh direksi Bank DKI saya kira itu semua lolos gitu ya dari kasus kredit fiktif itu. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ini nih yang paling paling penting juga Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menerapkan sistem BJR di perusahaan ya. Nah, ini yang penting yang perlu Bapak Ibu tahu ya, bahwa kita ditunjuk diangkat ya menjadi direksi atau komisaris di sebuah perusahaan plat merah atau BUMN, perusahaan negara ya. Di meja kita itu harus selalu ada dokumen tugas dan kewenangan. Jangan sampai dokumen itu selalu tersimpan di rak ataupun di dalam laci ya. Itu harus di atas meja kita. Not-notnya harus muncul setiap kali kita duduk di meja kita. Itu catatan saya, pengalaman saya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak selalu baca itu, khawatir namanya manusia ya. Kadang kita terlalu overlap ya. Tugas kita tidak sesuai dengan kewenangan ya. Kita tidak memahami tugas kewenangan kita. Nah, terus kemudian kita juga harus terus memperbaharui SOP ya. SOP perusahaan terkait dengan keputusan. Mana yang sekiranya harus diperbaiki, di-refresh, disepakati kembali supaya ada perubahan-perubahan yang lebih maju ke depan, lebih refresh lah ya. Terus ada skenario risk manajemennya, enterprise risk manajemennya atau unit-unit yang memang disediakan khusus. Ada proses legal opinion, ada proses due diligence, ada proses corporate governance dan lain-lain ya, terutama dokumentasi.
intinya semakin besar ya nilai project, nilai kegiatan bisnis yang akan dilakukan, maka pilarnya juga akan semakin banyak, semakin rumit BJR-nya. Ya. Barangkali dokumentasinya juga bukan sebatas dokumentasi meeting ya, tapi dokumentasi kunjungan, dokumentasi pertemuan, dokumentasi WA segala macam itu harus terdokumentasikan dengan baik. Nah, ini studi kasus yang saya kira menarik juga ya. Ini kasus perusahaan properti ya. Memang ini terjadi penyalahgunaan wewenang ya di Perumda Saranajaya. Mohon maaf saya sebut ya, tapi karena memang ini sudah rame di berita ya. Jadi Perumda Saranajaya ini ingin mengembangkan apartemen DP 0% ya. Waktu itu pas Anies Baswedan ya gubernur. Nah, kemudian DKI itu nggak punya aset, dia punya aset tanah, tapi aset tanahnya rata-rata HPL ya, tanah negara yang tidak bisa dibangun. Artinya tidak bisa dilepas ya. Nah, kemudian mereka search, kebetulan saya termasuk yang diminta gitu waktu itu disuruh cari, cuman ya alhamdulillah masih dijaga sama Allah, saya nggak diberi jadi gitu ya. Akhirnya ada rekan juga sampai kerorotan gitu ya, dapatlah 11,7 hektar waktu itu ya, kurang lebih senilai 371 miliar ya untuk pengembangan kawasan apartemen DP 0 ya. Nah, tujuan si Saranajaya ini membeli itu untuk dikembangkan sebagai hunian perkotaan. Nah, kemudian masalah muncul di tengah jalan Bapak Ibu ya. KPK menilai proses pengadaan tidak memenuhi prinsip tata kelola yang baik. Adanya mensrea meningkatkan atau markup nilai tanah ya. Terus awalnya si pemilik lahan dianggap kerjasama dengan dengan Perumda Saranajaya dengan harga tertentu yang sudah disepakati, dan waktu itu memang secara BJR sangat lemah, appraisal yang ditunjuk juga tidak tidak relevan lah ya, tidak bonafit ya. Terus kemudian kajian juga kajian seadanya ya, hanya due diligence sederhana, padahal pengembangan 11,7 hektar itu sangat layak dan sangat wajib menggunakan highest and best use, FS, dan riset market. Nah, ini hanya due diligence sederhana terkait dokumentasi legal dan rencana kelayakan singkat terkait apartemen yang akan dibangun. Nah, dari hal ini ada penciuman dari APH dan Kejaksaan, terutama dalam ini KPK ya, menimbulkan kerugian negara. Nah, kemudian dari sisi BJR, ini tentunya dilihat tidak adanya visibility study ya, appraisal independen ya, legal due diligence-nya juga lemah, risk assessment-nya juga lemah, persetujuan organ perusahaan juga lemah, dokumentasi juga nggak ada, itikat baik juga kelihatan ada mensrea dan lain-lain gitu ya, konflik kepentingan, dan ini sangat sangat kentara gitu ya tindak pidana korupsinya ya. Nah, terus kemudian diputuskan dalam pengadilan ini ya bahwa para pimpinan itu melakukan perbuatan melawan hukum ya. Terus artinya boro-boro BJR ya, ini sudah menyalahi aturan. Nah, kemudian hasilnya persidangan Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana kepada sejumlah terdakwa tersebut dengan menyatakan unsur penyalahgunaan kewenangan karena terbukti memperkaya diri ya. Nilai kerugian negara dinilai sampai 93,86 miliar ya. Dari seharusnya dikurangi itu ya. Dari pembelian lahan tuh ya. Jadi skemanya macam-macam tuh, ada yang diawali dengan skema kerjasama, terus di dalamnya ada pembelian lahan, tapi setelah didalami kerjasama itu ternyata nihil gitu ya. Nah, ini bukti nyata bahwa BJR itu bukan tameng gitu ya, tapi ini sudah ada tindak kejahatan yang dari awal sudah direncanakan atau mensrea lah, kurang lebih begitu dalam bahasa hukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerangka supaya kita tidak terjadi persoalan terkait dengan keputusan bisnis dalam hal ini proyek properti, Bapak
Bapak Ibu hire firma hukum eksternal dan mengoptimalkan legal corporate internal ya. Itu bisa dua hal yang bisa dilakukan paralel ya. Nah, kebanyakan prakteknya memang kalau perusahaan proyek-proyek besar, firma hukum itu memang digandeng di awal untuk menjaga ya semua proses itu lebih on the track dan supaya berjalan sesuai aturan. Nah, tapi kadang firma hukum juga agak kesulitan ya untuk mengawal dari awal. Kenapa? Karena proses bisnisnya ini panjang ya. Artinya dari sisi, mungkin bukan dari firma hukum, dari si corporate-nya ini berat juga gitu ya, membiayai konsultan atau firma hukum di hire dari awal ini biayanya lumayan besar juga gitu. Maka kadang digunakan ketika pada momen-momen tertentu. Artinya corporate legal itu digunakan di awal, internal ya, terus konsultan legal dilakukan untuk momen-momen tertentu ya, ketika misalnya penyiapan signing kerjasama ataupun misalnya due diligence legal terkait dengan seluruh proses di akhir, biasanya begitu ya. Nah, ya ini pilihan ya, apakah di awal di akhir itu menjadi bagian dari cara kita menjaga ya keputusan ini biar lebih aman ya. Nah, untuk konteksnya misalnya internal nih ya, maka corporate legal internalnya harus mampu ya mengidentifikasi masalah-masalah legal yang akan muncul ketika bisnis ataupun kerjasama itu dilakukan. Benar-benar harus tahu proses bisnis sebuah proyek itu seperti apa. Ya paling mendasar lah perubahan harga tanah ya, dasar kerjasama itu dari NJOP ataupun misalnya apakah dari appraisal misalnya. Nah, misal kadang ada anggapan, udah Pak kita nggak boleh pusing aja, kita ambil aja appraisal gitu. Jangan salah, appraisal pun bisa jadi masalah gitu ya, ketika hasilnya tidak ya agak jauh dengan kondisi di market dan lain-lain. Semua punya plus minus, tapi intinya hal-hal yang menyangkut potensi masalah itu di list di awal gitu. Terus kajian-kajian standar dalam metode kelayakan bisnis untuk sebuah proyek yang besar ataupun yang skala kecil ya, itu dilakukan ya, kegiatan FS, market research, highest and basis dan lain-lain. Termasuk sekarang eranya tren highest and basis digunakan lagi dengan maksud saya digabung dengan kajian risk management ya. Kontingensinya ada dilakukan. Terus ada kajian hukum juga tentunya ya. Nah ini nih, tuh kan kalau di sini kan kajian hukum itu biasa dilakukan di proses-proses pertengahan ya, karena memang ya biayanya cukup mahal kalau di awal. Nah, yang terpenting menurut saya ketika corporate legal sudah paham bahwa potensi masalah di awal itu sudah dipetakan, itu akan mudah gitu ya melakukan antisipasi resiko-resiko hukum. Terus kita minta juga second opinion dari banyak pihak ya, baik itu dari instansi kejaksaan, kepolisian, ataupun misalnya dari KPK, BPK, dan lain-lain. Nah, tapi jangan salah Bapak Ibu ya, ini hanya sebatas sekali lagi prosedur ya. Ini bukan berarti hanya tameng, ini prosedur dulu kita, awalnya kita prosedur lengkapin ya, baru selebihnya nanti kita bicara hal-hal yang sifatnya strategis ya. Nah, terus persetujuan internal ya, termasuk persetujuan Dekom, persetujuan direksi, rapat-rapat Dekom, rapat-rapat direksi, itu harus terdokumentasi. Terus ada keputusan direksi yang putus utuh gitu ya. Nah, terus kemudian ada monitoring dan evaluasi gitu ya, semua prosesnya. Nah, kaitan BJR dengan manajemen resiko, kan kita sudah punya juga nih ya, manajemen resiko di perusahaan masing-masing. Nah, BJR ini bagian salah satunya ya manajemen resiko itu. Jadi BJR ini secara integratif yang saya sebut di awal itu yang apa namanya domain besarnya ya BJR, di dalamnya ada resiko, manajemen resiko ya. Artinya tim unit risk management itu ya bagian dari kegiatan business judgment rule ya. Ada identifikasi resiko, ada pemetaan resiko, ada analisis resiko, ada evaluasi resiko, mitigasi resiko, dan monitoring resiko gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini saya udah 30 menit nih ngomong ya. Apa kita diskusi dulu barangkali ya? Silakan. Barangkali sebelum saya lanjut. Ya, izin Pak Ilham ya, sedikit aja Pak. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ilham, tadi kan Bapak menyampaikan masalah
ketidakpastian regulasi dan diskresi, ya kan? Nah, kan kalau di lapangan ini kan banyak dinamikanya Pak Ilham ya. Ya. Kadang-kadang diskresi itu harus dilakukan sehingga timbul gap antara diskresi dan regulasi. Contohnya sederhana saja Pak Ilham. Cash flow perusahaan itu kan terbatas ya, sehingga mungkin direksi perlu mengambil satu kebijakan. Kebijakannya antara lain menjual aset, kan? Nah, kita tahu sendirilah kondisi pasar kan agak lesu. Sehingga apabila aset yang dijual untuk memenuhi cash flow itu tidak sesuai dengan harga pasar atau NJOP, tentunya ini kan ada dampak, ada risikonya juga bagi yang mengambil keputusan. Nah, gimana menurut Pak Ilham kalau diskresi ini memang harus dilakukan sehingga perusahaan itu bisa jalan dengan baik? Karena bagaimanapun kalau tanpa cash flow, perusahaan kan juga tidak bisa jalan dengan baik. Harus bayar gaji pegawai, untuk biaya pemeliharaan dan sebagainya. Nah, kami mohon ini diskusi aja Pak Ilham, gimana menurut pandangan Bapak nih? Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, mengenai diskresi itu ya, diskresi ini bukan berarti kita bebas dari pertanggungjawaban ya, meskipun regulasinya misalnya tidak ada, artinya yang akan dinilai itu apakah keputusan itu diambil karena kebutuhan nyata perusahaan, satu ya, dan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Tuh, itu 2 poin itu tuh dalam BJR ya. Jadi kalau saya nih sebagai dirut atau pimpinan ya, kalau misalnya ada krisis cash flow ya, ya maka harus dibuktikan gitu ya. Dokumentasi tadi, buktinya apa? Cash flow, apakah laporan keuangan auditnya sudah ada gitu ya. Terus kemudian proyeksi arus kas dan lain-lain, laporan keuangan, audit itu sudah lengkap. Itu harus artinya 2 hal tadi ya. Terus kalau dalam konteks menjual aset ya, nah ini juga perlu diperhatikan Pak, apakah sudah dipertimbangkan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan tantangan gitu ya, yang harus bagian corporate legal itu mengidentifikasi gitu ya. Apakah sudah dipertimbangkan opsi lain seperti selain menjual gitu ya? Apakah dikerjasamakan? Apakah opsi apalagi misal sewa, ataukah dipertimbangkan opsi lain? Dan itu ada dokumentasi, ada kesimpulan. Nah, itulah posisi BJR ya. Nah, ketika misalnya mengapa misalnya aset tersebut dipilih untuk dijual, kan mungkin pertanyaannya juga pasti begitu ya. Kenapa dijual gitu? Apakah aset tersebut keterangannya tidak strategis gitu ya, non strategis gitu ya, atau mengganggu operasional gitu? Nah, alasannya harus secara BJR harus ada gitu ya. Nah, apalagi langsung kita menyangkut masalah harga teknisnya. Kalau misal aset tadi katakanlah yang dijual itu market lagi lesu, terus dijual berdasarkan NJOP, padahal marketnya bisa beda, deviasi bisa 20-30%. Nah, landasannya apa? Nah, jawabannya harus ada gitu ya. Nah, BJR itu di situ fungsinya tuh ya. Nah, apakah perlu penilai independen gitu ya, yang nanti mempunyai keputusan yang tidak bisa diganggu gugat ya, yang transparan. Jadi kita agak aman gitu ya ketika kita urusan nilai gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya semua itu sudah dilakukan, perusahaan tadi Pak Mahmud Syah sampaikan gitu ya, rangkaian sudah dilakukan, SOP juga sudah sesuai gitu ya, direksi komisaris juga sudah setuju ya. Ya, balik lagi ya, dokumentasi persetujuan direksi, komisaris, jika diperlukan pemegang saham itu harus ada. Nah, intinya sih kalau menurut saya 2 hal tadi ya, akhir keputusannya itu apakah harus mampu dipertanggungjawabkan lah, kurang lebih begitu Pak. Artinya kebutuhannya real, penjualan aset karena cash flow, dan yang kedua prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Begitu Pak Mahmud. Baik, terima kasih Pak Ilham.
Enggak, saya hanya ngambil contoh saja Pak ya, misalkan seperti Garuda ya. Garuda kan BUMN ya kan, di mana kadang-kadang pada saat tidak high season kan, dia jual tiket murah. Pada saat high season dia jual tiket mahal kan. Nah ini kan sama juga kan konsepnya dengan perusahaan itu kalau dia ingin menjual aset persediaannya yang mungkin misalkan idle dan sebagainya. Karena kadang-kadang kan seperti NJOP ini kan nggak bisa dijadikan tolak ukur kan. Nah begitu juga KJPP, antara KJPP yang satu dengan yang lain itu bisa bisa saja berbeda pandangan, berbeda penilaian. Itu bisa sering terjadi seperti itu. Pak Ilham. Beda mungkin kayak seperti di negara lain kayak Malaysia. Malaysia itu memang tools-nya jelas. Jadi antara KJPP yang satu dengan yang lain, ketika mereka menilai itu hasilnya juga sama gitu kan. Nah dulu ada ini apa benchmark dari apa dari penilai dari Malaysia dulu ke sini ke kita dulu waktu itu ke JKN. Nah mereka menceritakan bahwa di mereka itu ketika melakukan penilaian itu hasilnya nggak akan beda jauh dengan kita. Gitu. Kalau di kita kan beda-beda antara KJPP satu KJPP lain bisa berbeda gitu ya. Nah, ini yang juga menjadi apa kelemahan juga ketika dikaitkan dengan APH kan gitu kan. Dan karena perspektifnya masing-masing juga bisa berbeda antara yang satu yang lain juga bisa juga berbeda. Nah, gimana menurut pandangan Pak Ilham ya terkait dengan ini kan? Bisa nggak dianalogkan seperti itu dalam kondisi kritis gitu kan? Walaupun Ya, udah dilengkapi dengan berbagai pertimbangan misalkan. ya Pak Mahmud Syah, izin Pak. Yang kita sampaikan ini baru tahap metodenya Pak ya. Artinya BJR secara metodologi sudah kita sampaikan ya. Nah ini materinya lanjut ke ini nanti ada jawabannya nih dari pertanyaan Pak Mahmud Syah ini. Ya, apakah sebatas prosedural selesai terus kemudian itu akan menjaga gitu ya keputusan itu bisa aman gitu ya. Nah, termasuk tadi contoh Garuda gitu ya. Nah, apakah dengan konteks Garuda yang fluktuatif market bisa dianggap tidak ada masalah gitu ya. Nah, perbedaannya nanti di sini Pak ya. Ini sedikit saya sampaikan dulu Pak ya. Saya lanjut dulu sebentar. Ya, baik Pak. Ini mungkin standar lah ya. Udah biasa lah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau mutusin sesuatu ya. Checklistnya apakah kewenangan direksi telah sesuai ya. Jadi jangan asal tanda tangan. Apakah seluruh data telah diverifikasi gitu ya. Terus apakah risiko telah dianalisis ya. Hasil risikonya apa gitu ya. Hasilnya terus apakah ada konflik of interest semua ya direksi ataupun komisaris, apakah telah melakukan due diligence dari kegiatan atau keputusan yang akan diputuskan, terus apakah diperlukan legal opinion. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan harus ada dokumentasinya. Kalau enggak ya kita ngeri gitu ya. Prosedurnya harus seperti ini. Terus apakah seluruh prosedur korporasi telah dipenuhi ya, SOP, Perdir, rapat komisaris dan lain-lain lah ya. Terus RJPP dan lain-lain. Apakah keputusan terdokumentasi dengan baik? Nah, ini yang terakhir yang sangat penting. Nah, ini jawaban Pak Mahmud Syah yang tadi ya. Ke internalisasi keputusan bisnis dalam konteks BJR. Ketika pilihan, saya izin dulu ya. Ketika pilihan bisnis untuk menjual aset ya, Bapak Ibu ingat 4 poin ini sajalah. Ya. Saya cuma sederhanakan saja. Mohon maaf ya, izin saya nggak menggurui ya. Bapak Ibu lebih senior, lebih pengalaman di lapangan ya. Selama tugas kewenangan Bapak Ibu sudah sesuai dengan aturan hukum ya, baik undang-undang PT, aturan internal, aturan Dekom, aturan direksi segala macam, SOP internal lah ya, tugas kewenangan atasnya ya, undang-undang PT dan lain-lain terkait posisi Bapak Ibu ya. Selama itu sudah sesuai, go ahead gitu ya. Yang kedua, internal ya, terkait dengan adanya SOP ya, RJPP, Perdir, kegiatan persetujuan direksi, komisaris, semua itu harus ada. Note meeting, evaluasi, dan lain-lain gitu ya.
Nah, terus kemudian tidak ada benturan kepentingan, konflik of interest gitu ya, atau ada kepentingan tersembunyi ya dari sebuah keputusan bisnis. Dilihatnya dari mana? Ya pasti dilihatnya dari sebelum dan sesudah, dari perilaku yang muncul gitu ya. Ketika sesudahnya bagaimana, setelahnya bagaimana. Nah, terus yang paling penting nih, ya, mohon maaf izin ya, ini saya bukan mengajari ya. Ini penting selama kita tidak melakukan ya apa yang namanya gratifikasi, tidak curang ya, tidak ada niat jahat dan lain-lain, go ahead gitu ya. Nah, pertanyaan Pak Mahmud Syah terkait dengan ketika perusahaan ya menjual aset, terus kita juga punya landasan sudah diikuti semua dan kita juga dari 4 ini sudah kita lalui, terus kemudian kita masih merasa apa namanya ada masalah, saya kira ya kita harus berani mengambil resiko memutuskan ini tuh udah bagian dari kerja direksi dan komisaris gitu, bagian dari apa keputusan perusahaan gitu ya. Nah, memang resiko penyidikan, resiko penyelidikan dari pihak-pihak APH ataupun kejaksaan atau KPK itu, ya itu menjadi konsekuensi logis gitu ya dari sebuah instansi, apalagi pimpinan perusahaan itu udah otomatis sering dipanggil lah, itu bagian dari resiko pimpinan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau menyangkut dengan apa namanya masalah metode prosedur kita sudah lalui, terus kemudian kita juga masih ada banyak hal yang bermasalah ya, kita diperkarakan, dikriminalisasi dan lain-lain. Ya itu bagian dari resiko memang. Tapi kalau kita selama kita tidak sudah sesuai gitu ya dengan 4 poin ini, ya saya yakin tidak akan ada masalah. Gitu ya Pak Mahmud saya. Ya, tapi silakan ada lagi. Izin diskusi di Pak Ilham ya diskusi sambil aja Pak. Ya. Tapi kan betul lah itu, tetapi ada bagian lain yang juga apa namanya itu yang berefek juga kepada pimpinan, kepada direksi gitu. Ya gitu Pak. Iya Pak, ini kegelisahan hampir semua direksi dan komisaris di BUMN dan di perusahaan negara Pak. Ini kegelisahan yang sampai hari ini tadi saya di awal disampaikan ya memang belum ada apa ya aturan hukum sinkronisasi kebijakan yang bisa menyelamatkan dalam artian ya bisa nyaman gitu ya. Meskipun undang-undang BUMN yang baru kan direksi dan komisaris nggak bakal dipidana ya ketika ada masalah kerugian negara ya. Nah, tapi kalau hadapannya dengan undang-undang tipikor, ketika kerugian negara dalam bisnis itu ada, ya kita akan kena juga gitu ya. Akan kena penyelidikan, penyidikan terkait proses-proses yang dilalui. Nah, bagaimanapun saya kira kita harus berani mengambil resiko itu, dan BJR ini bukan berarti kita menghapus tindak pidana korupsi ya, tapi penerapan BJR itu menjadi bukti bahwa kita tidak ada niat gitu ya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum gitu ya. Artinya dokumentasi apa namanya proses itu bagian penting ya, inti dari BJR gitu. Nah gitu Pak Mahmud saya. Jadi memang undang-undang tipikor kita ini ya gimana ya, kita negara yang secara ya tadi saya bilang gedungnya beda, kebijakannya beda. Kita keluar aman dari Kementerian BUMN misalnya, kita masuk ke gedung lain bisa beda gitu tafsirnya gitu. Nah, dalam undang-undang tipikor kan jelas ya, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang gitu ya, yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan memenuhi seluruh unsur delik itu kena tuh pidana gitu.
Nah, sedangkan BJR akan menilai gitu ya, kalau BJR sendiri itu apakah keputusan akhir bisnis itu diambil dengan itikat baik ya, ataupun berdasarkan informasi yang memadai gitu ya, tanpa konflik kepentingan dan untuk kepentingan perusahaan ya. Nggak ada gitu kita niat jahat gitu. Nah, intinya solusi praktisnya kalau misalnya ya pimpinan gitu ya harus dapat membuktikan gitu ya, tidak ada keuntungan pribadi, itu buktinya itu misalnya ya memang harus dijaga gitu ya, alur kas uang masuk itu, terutama pimpinan itu nomor rekening segala macam, ini mungkin hal-hal yang apa ya, paham lah ya, nomor rekening itu ngeri gitu ya, itu menjadi dasar biasanya ketika keuntungan pribadi ataupun keluarga itu jadi catatan para penegak hukum ya, kejaksaan, KPK ya. Nah, terus misalnya pihak lain nih yang memperoleh keuntungan ya karena mekanisme pasar yang sah misalnya ya, bukan karena sengaja, misalnya ada perubahan tadi ya, nilai pasar yang berubah gitu, atau memberikan fasilitas khusus terkait dengan perubahan harga tersebut ya. Nah, itu juga harus dibuktikan ya. Kayak misal nilai pasar itu berubah itu dasarnya apa? Apakah kajian konsultan gitu ya, ataukah NJOP itu apa namanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Nah, itu harus ada buktinya gitu. Balik lagi kan, BJR itu membuktikan dan mendokumentasikan, Pak. Nah, terus misalnya perusahaan juga memperoleh manfaat. Misalnya niat baiknya itu kita ingin meningkatkan manfaat buat perusahaan. Nah, ini juga harus terlihat dari likuiditas perusahaan, cash flow perusahaan gitu ya. Misalnya ada jadwal ataupun deadline gitu ya, utang dapat terbayar misalnya untuk perusahaan, likuiditas terjaga gitu ya. Itu laporan keuangan tuh ada klausul yang menyatakan itu gitu. Nah, itu buktinya harus ada juga. Nah, seluruh proses juga harus dilakukan secara transparan gitu ya. Artinya appraisalnya terafiliasi dengan MAPI ya. Tadi Bapak sebut apa appraisal Malaysia pasti sama. Ya kita beda lah ya kalau head to head dengan Malaysia. Intinya sih kalau dia terdaftar di Kemenq, dia anggota MAPI, sah, legal gitu ya, udah aman lah gitu ya. Mau the Big Five atau mau yang mana ya terserah gitu ya. Terus legal review-nya juga dari konsultan yang memang punya track record bagus gitu ya. Terus mekanisme persetujuannya juga sudah jelas alurnya. Jangan lupa gitu ya, paraf setiap persetujuan itu kadang jadi masalah juga ketika itu lupa gitu. Nah, hal-hal begitu sih intinya balik lagi ya, BJR itu pembuktian yang terdokumentasi gitu. Itu Pak Mahmud San. Intinya BJR ini bisa jadi bridging Pak ya, meskipun kita dihadapkan pada dualisme tafsir ya, undang-undang di atas kita nih Tipikor dan BUMN ya mau nggak mau ya kita sudah diamanahi sebagai pimpinan ya, kita harus menjadikan BJR ini sebagai kultur ya, menjadi bridging ketika keputusan bisnis itu ditentukan gitu ya, diputuskan. Silakan yang lain. Saya izin lanjut ya supaya ini tersampaikan. Nah ya, best practice implementasi BJR di perusahaan ya. Yang tadi saya sebutkan, mungkin saya ulang lagi ya. Jadi SOP ini harus terus di-refresh ya, pengambilan keputusan strategis itu ya. Tadi mungkin Bapak Ibu saya cerita yang sebelumnya ya, bahwa setiap manfaat nyata perusahaan ada buktinya enggak. Manfaat apa namanya yang terkait dengan pertanyaan Pak Mahmud saya terkait perubahan harga pasar itu ada buktinya enggak? Buktinya seperti apa? Nah, hal-hal begitu kan kita kadang lalai gitu ya. Padahal itu penting dalam BJR. Terus mengintegrasikan enterprise risk management. Ini teori lah ya.
melibatkan fungsi hukum sejak tahap perencanaan. Nah, kalau fungsi hukumnya nggak paham terkait proses bisnisnya, ya repot juga. Artinya ketika kita bilang manfaat perubahan harga pasar misalnya, orang legalnya nggak ngerti masalah harga pasar, ya dia kan pasti lihatnya nilai harga akhir aja sama harga awal. Yang nggak begitu juga kan, ada indikator perubahan pasar itu dari mana. Nah itu yang harus terdokumentasi, orang legal harus menjahit itu menjadi satu dokumentasi ketika mekanisme perubahan harga itu terjadi gitu. Jadi seorang corporate legal di perusahaan itu bukan semata-mata hanya melihat akhir, tapi melihat proses juga gitu. Karena pada akhirnya nanti yang head to head itu ya corporate legal ketika kita dihadapkan pada pemanggilan misalnya BPK, BPKP, ataupun misal langsung ke kejaksaan, ya corporate legal harus maju gitu mengidentifikasi ini semua. Nah makanya corporate legal ini terutama untuk perusahaan properti dia harus tahu proses bisnisnya nih, ya. Kalau enggak, ya dia akan melihat pasti di akhir, nggak ngelihat unsur-unsur dalam bisnis properti gitu. Nah manfaat properti ini kan kadang nggak hanya setahun 2 tahun ya, mungkin di 5 tahun ke bawah manfaatnya itu nihil ya, bisa jadi rugi. Tapi ketika 10 tahun misalnya dia produknya hotel ataupun misalnya komersial akan terasa gitu ya. Nah itu harus terdokumentasi gitu. Nah internal audit sama ya, menyusun decision memorandum ya, tahapan-tahapan keputusan di direksi dan komisaris. Melakukan evaluasi pasca keputusan. Artinya semua tahapan ini ataupun semua poin-poin yang perlu dilakukan di perusahaan itu, ya itu bagian dari kerja dari corporate legal perusahaan. Nah ini pertanyaan tadi ya, menyangkut diskresi ya, ketidakadaan aturan yang terjadi di BUMN ya, ataupun di perusahaan ketika dihadapkan pada masalah ya, atau pada keputusan. Nah bagaimana BJR menjawab ini gitu ya. Nah otomatis Bapak Ibu sekalian, diskresi ini kan wilayahnya itu adalah wilayah kewenangan direksi ya, untuk memilih alternatif terbaik ketika regulasi tidak memberikan jawaban. Nah, selama kita memenuhi ya tadi ya definisi BJR, kaidahnya ada good faith gitu ya, reasonable ya dapat dipertanggungjawabkan, ya, compliance, corporate purpose ya sesuai dengan tujuan perusahaan, accountability ya jelas gitu ya kelayakan dan lain-lainnya. Terus kemudian juga diskresi ini juga tidak mengabaikan SOP perusahaan, tidak tidak melakukan due diligence ya, mengambil keputusan di luar kewenangan, tidak memperoleh persetujuan ada persetujuan dari dirut ataupun direksi dan dekom gitu ya, terus tidak mengabaikan hasil kajian profesional gitu. Artinya face office-nya kaidah dari BJR itu tetap dikedepankan, terus karakteristik direksinya, diskresinya juga harus dipenuhi gitu ya. Standar ya SOP dan due diligence ini gitu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu sekalian, semakin besar ruang diskresi ya, semakin tinggi standar akuntabilitas yang harus dipenuhi. Misal contoh nih sederhana ya. Bapak Ibu punya aset yang mau dikerjasamakan. Nah, si pihak yang akan mengelola asetnya mensyaratkan misalnya ya, aset tersebut boleh dikerjasamakan lagi, disubkan lagi. Aturannya nggak ada gitu. Hanya aturannya misalnya terjadi kerjasama 2 pihak gitu. Nah, ketika ketiga pihak itu misalnya tidak ada, nah balik lagi nih, niat kita kan good faith-nya memang kita nggak ada niat lain selain untuk perusahaan gitu ya. Reasonable-nya kita buat nih, kira-kira kenapa ini kita buat ketiga gitu. Compliance-nya kira-kira apa yang memungkinkan terjadi. Terus tujuan perusahaan bagaimana. Nah, terus balikin ke sini nih, SOP-nya ada nggak? Coba dilihat. Terus due diligence-nya bagaimana? Terus kewenangannya ada nggak di kita, di direksi dan komisaris? Jangan-jangan kewenangannya nggak ada di kita. Nah, kadang ini yang jadi masalah. Untuk urusan yang tadi ya, contoh kasus misalnya kita bekerja sama dengan pihak kedua ingin dikerjasamakan lagi dengan pihak ketiga. Nah, karena kita punya spirit luar biasa ya mengembangkan perusahaan, akhirnya ya udahlah kita teken, komisaris teken, direksi teken, akhirnya
terjadi dispute gitu ya, masalah. Nah, ini kena tuh ya, direksi kena dan komisaris juga bisa kena ya, ketika terjadi kesalahan ataupun kerugian yang menyebabkan perusahaan itu gagal gitu dalam menjalankan kerjasama. Nah, itu kalau kasusnya kecil nih, artinya ketika asetnya kecil, nilai nominalnya juga nggak besar, mungkin ruang-ruang apa namanya standar akuntabilitasnya juga nggak begitu rumit gitu ya. Tapi tetap pasti akan menjadi bahan temuan ya BPK ataupun BPKP dan lain-lain. Nah, intinya sih Bapak Ibu saya kira udah terbiasa lah ya memutuskan sesuatu, terbiasa juga mendapat surat-surat sakti dari BPK atau BPKP ya, yang bikin Bapak Ibu nggak bisa tidur ya mungkin ya itu bagian dari resiko saya kira ya. Selama balik lagi ke 4 hal tadi yang saya bilang ya, kita nggak ada niat jahat, kita juga sesuai dengan tugas kewenangan, kita juga tidak ada konflik of interest ya, apalagi kita juga nggak menerima apapun ya dari orang lain. Ya panggilan-panggilan BPK BPKP ya cukup dijelaskan dengan BJR ini gitu. Bahwa ini bagian dari volatilitas, uncertainty ya dari sebuah bisnis yang harus dipahami. Banyak kasus lah ya saya kira yang sudah nampak ya, kayak kalau saya banyak cerita misalnya di ya kemarin kasus yang ramai ASDP juga kan, itu rangkaian kasus BJR yang menarik gitu ya. Niatnya nggak ada, niat jahatnya nggak ada. Yang terbaru nih masalah Nadiem juga ya. Saya nggak mau juga masuk ke masalah Nadiem, tapi yang pasti jaksa melihat ada mens rea di situ ya, dengan membentuk apa namanya grup WhatsApp, terus perubahan harga dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, ini ya diskresi yang tadi Pak Mahmud saya tanyakan. Nah, kapan keputusan direksi berubah menjadi tindak pidana? Ya, tadi lanjut nih, nyambung juga Pak Mahmud saya. Kita sudah sesuai prosedur ya, semua aturan sudah dilalui, semua persetujuan sudah dilalui, tinjauan regulasi sudah, legal opinion sudah, tapi nggak begitu ya, tidak hanya sebatas itu. Dalam BJR itu, sesuai dengan definisinya, suatu keputusan bisnis itu ya baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila ditemukan unsur niat jahat. Ya makanya tadi kalau kita niatnya nggak ada niat jahat ya, terus tidak ada penyalahgunaan kewenangan, tidak ada benturan kepentingan, tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada keuntungan pribadi atau kelompok, maka tidak akan ada jadi tindak pidana. Nah, hukum pidana itu bukan menilai pikiran kita atau bukan menilai niat gitu ya, tapi menilai tindakannya, perbuatan dari sebuah kegiatan atau sebuah proses hukum gitu. Sampai pada adanya kerugian. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir gitu ya, bahwa niat ataupun pikiran Bapak Ibu akan ditindak gitu. Karena hukum pidana itu ya hanya perbuatan, tindakan yang akan dikenakan apa namanya perbuatan hukum gitu ya. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, BJR yang dua hal yang perlu menjadi apa namanya inti dari BJR ini. Yang pertama, prosedur dijalankan. Yang kedua, kita harus memenuhi unsur ya, dari setiap keputusan bisnis ini, dan unsur ini harus dibuktikan ya. Nah, pembuktian ini yang harus lengkap dokumentasinya. Contoh-contohnya tadi saya sudah sampaikan di awal. Silakan, ada yang ditanyakan dari sini, barangkali ini penting juga. Nah, misal contoh nih, ya, kelalaian keputusan berakibat pidana ya. Nah, direksi harus mampu membuktikan ya bahwa kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dibuktikan dengan apa? Ya, dengan prosedur yang dilalui ya. Terus pengurusan dilakukan dengan itikat baik ya. Misalnya dengan contoh sudah melibatkan banyak orang, persetujuan dan lain-lain. Pengurusan dilakukan secara hati-hati ya, bertahap, berjenjang gitu ya. Direksi tidak memiliki benturan kepentingan. Direksi telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian ya, dengan mitigasi resiko ataupun
enterprise risk management yang ada di perusahaan. Nih studi kasus nih, menarik nih ya Bapak Ibu ya. Dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan ya, oleh satu perusahaan BUMN. Jadi kasusnya begini, ada sebuah perusahaan ya membeli lahan untuk pembangunan perumahan pegawai ya, karena marketnya dianggap sudah pasti gitu ya. Terus setelah dilakukan transaksi, diketahui sebagian bidang tanah masih dalam sengketa ya. Ini kejadiannya di Bekasi Bapak Ibu ya. Jadi karyawannya kurang lebih 1 hektar ya, nilainya 60 miliar ya, karena Bekasinya Bekasi kota ya. Nah kemudian nilai transaksinya 60 miliar. Ya. Saya heran ya, saya pernah datang ke lokasi ini, itu 60 miliar dekat Bantar Gebang, mungkin 2 kilo lah, termasuk dekat kan menurut saya ya. Otomatis kan penyidik menemukan adanya over value ya dalam pembelian lahan. Saya pun sempat melakukan cross check ya, saya cari harga pasar sekitar. Saya menemukan harga pasar itu setengahnya, 30 M untuk lokasi itu. Nah, nilai transaksi dia sampai 60 M. Setelah didalami, ternyata alasannya ada kerjasama bisnis ya, di mana bangunan itu dibebankan kedua belah pihak dan dibangun PT bersama gitu. Nah, terus terjadi timbul potensi kerugian perusahaan kan, pencatatan di si perusahaan yang beli lahan ini kan pasti rugi kan 60 miliar. Nah, tapi ya si perusahaan ini dalam analisis BJR dalam konteksnya bahasan kita, direksi itu memang pada akhirnya menyiapkan ya konsep due diligence kerjasama bisnis dua belah pihak ya. Terus diligence si direksi juga menunjukkan ya appraisal ketika membeli lahan dan menunjukkan kerjasama bisnis, dokumen kerjasama bisnis. Meskipun kerjasama bisnis itu pada akhirnya direvisi. Jadi beban resiko itu ada di dua belah pihak. Terus semua proses itu sudah ada bukti kerjasama persetujuan direksi komisaris. Dalam hal ini pembelian lahan itu aman. Meskipun bedanya sampai 50%, dari 30 M sampai ke 60 M. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian ya, resiko bisnis ini dapat diterima sepanjang proses pengambilan keputusan dilakukan secara profesional. Ya, memang di sini kelihatan ada over value dari nilai tanah ya, dan di akhir dokumen-dokumen itu dilengkapi gitu. Karena memang nggak ada niat jahat ya, nggak ada niat memperkaya diri dan lain-lain, akhirnya aman gitu pembelian lahan ini. Nah, Bapak Ibu barangkali di perusahaannya ya ada rencana untuk membeli lahan atau kerjasama, daripada Bapak Ibu lama gitu ya, mungkin melelahkan ya, memakan waktu, energi, memeras banyak hal lah pikiran ketika kita dipanggil ya, tiap waktu nggak tahu jelas kapan berhentinya ya, baik ke Kejaksaan, baik ke Trunojoyo, baik ke Rasuna Said, ke KPK. Saya yakin ini memeras waktu. Saya pernah Bapak Ibu sekalian ya, jadi ini mungkin off the record saya cerita di sini ya. Jadi kami ini bergerak di bidang konsultan ya. Kami diminta menilai satu lahan, waktu itu ada di daerah Kuningan ya, punya satu perusahaan BUMN lah. Saya sebutlah Pertamina gitu. Nah kemudian kita diminta untuk menilai potensi tanah tersebut termasuk nilai wajar dari tanah itu. Kita lakukan studi ya, kurang lebih 3 bulan. Tanahnya waktu itu nggak nyampe 1 hektar ya, 6.000 meter persegi lah. Kita studi ya, kita lihat benchmarknya, kita analisis marketnya, kita lihat produk ideal dan lain-lain. Muncul harga pasar, muncul potensi aset ya, nilainya saya lupa ya, mungkin nggak gede lah, di bawah 200 M ya waktu itu, 200 M. Selesai tuh kerjaanku ya. Nah, hampir 2 tahun setelah itu, kami ada surat dari Barreskrim Polri. Ya, kami cukup kaget juga ya, kebetulan saya pimpinan, saya diminta untuk menghadap. Saya pikir menghadap itu sekali saja, itu terus-terusan gitu ya.
kita diminta presentasi, cara menentukan. Jadi kayak training begini lagi nih, nentuin harga pasar gimana, nentuin potensi segala macam. Sampai pada satu titik bahwa mereka menyampaikan bahwa nilai kajian kita ini tidak sama dengan hasil audit atau hasil pemeriksaan di BAP di Bareskrim. Nah, singkat cerita, direksi dari perusahaan Pertamina tersebut menggunakan penilaian sendiri internal, tidak menggunakan penilaian kami. Ya. Itu sah, ya bisa bilang sah kalau memang sudah ada SOP-nya bahwa penilaian ataupun hasil studi itu bisa digunakan untuk internal, ya bisa saja sah ya. Nah, tapi persoalannya kami ini sebagai orang luar, sebagai outsider dari perusahaan itu, ya kena getahnya juga. Hampir setahun kita dipanggil bolak-balik gitu ya. Dan itu luar biasa. Saya sampai pikir saya udah nggak mau saya ngurusin kerjaan di bidang konsultan properti begini gitu ya. Yang resikonya ya kita jadi tempat cuci tangan gitu kan. Banyak. Nah ini satu nih, saya juga ada lagi. Ada di Telkom ya, saya sebut aja lah biar ini jadi best practice, jadi pengalaman ya. Kami diminta bikin studi ya, terutama terkait rencana eksternalitas ya, pengembangan pasar eksternal. Nah terus kemudian kita sampaikan bahwa eksternalitas lagi kurang ya, kurang bagus gitu ya, nggak mungkin masuk ke ekspansi dan lain-lain, perlu penguatan lah, intinya hasilnya begitu gitu ya. Nah sampai kita rekomendasikan juga kebijakan keuangannya ya, tidak boleh ekspansi di di bisnis ABCD kita sampaikan. Hasilnya Bapak Ibu langsung muncul di berita akan dilakukan akuisisi perusahaan ABCD dengan dasar gini-gini. Kaget kita kan. Dan landasan itu digunakan setengahnya hasil analisis kita. Nggak diambil semuanya. Nah, singkat cerita, masalahnya akuisisi ini bermasalah. Ya lama-lama kita kena juga. Nah, hal begini yang seringkali tidak direksi dan komisaris itu terlalu potong kompas ya. Menganggap prosedural yang sifatnya melibatkan eksternal dianggap hal sepele, padahal itu juga bisa jadi masalah. Yang pertama, kita nggak boleh itu intinya menganggap pihak eksternal ini sebagai second opinion dalam hal cuci tangan negatifnya gitu ya. Tapi memang positifnya ya kita harus menjadikan mitra strategis ya supaya BJR ini bisa bersinergi ya secara paralel untuk menguatkan ya, bukan saling melemahkan gitu. Gitu ya Pak Teddy ya, Pak Arif, Pak Mamusa, Bu Natalia. Saya kira saya ingin dengar gitu ya dari Bapak Ibu pengalamannya mungkin lebih banyak juga gitu. Silakan Bapak Ibu bisa sharing atau mau bertanya, monggo bebas. Silakan, ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini studi kasus kedua ya, penyimpangan kerjasama bisnis pemanfaatan tanah negara. Ini kasus pengalaman saya di Pertani ya. Jadi kami diminta oleh Pertani ya pada tahun 2019 untuk mendampingi proses kerjasama BOT atau KSO ya, kerjasama operasi Build Operation Transfer ya, selama kami 50 tahun ya, jadi 30 plus 20 ya. Nah, kemudian mitra gagal memenuhi kewajiban investasi ya. Memang ini sinergi BUMN waktu itu ya, jadi Menteri waktu itu menunjuk Pertani dan Perumnas untuk bekerja sama. Di tengah jalan, mitra itu tidak membayarkan DP yang persyaratkan waktu itu sekitar 20 miliar ya untuk DP. Nah terus kemudian itu tidak terjadi, pendapatan perusahaan otomatis tidak tercapai, aset terbengkalai, kontrak tidak berjalan normal. Nah kemudian secara BJR ini memang kalau misalnya dijalankan ini akan menjadi masalah gitu. Mitra meskipun terjadi dipilih melalui sinergi BUMN, proses seleksinya kita siapkan waktu itu. Artinya penentuan mitra itu kita siapkan dokumentasinya.
Terus kita juga membantu menganalisis ya, menilai analisis kelayakan dari mitra. Terus kita juga menyampaikan aspek-aspek potensi resiko dalam kontrak, misalnya kelalaian mitra. Kita udah sampaikan di awal, kelalaian mitra membayar DP, terus misalnya kelalaian membangun di tahap pertama, kelalaian dalam hal pemasaran dan lain-lain. Nah, terus kita juga sampaikan proses ini harus adanya second opinion dari penegak hukum ya, kejaksaan gitu ya. Nah, akhirnya mitra juga mengajukan ya pendampingan ataupun second opinion ke kejaksaan dan BPKP. Waktu itu kita udah dapat surat pendampingannya. Nah, tapi keberhasilan kerjasama bisnis ini memang ya intinya perencanaannya harus sistematis ya, dan pelaksanaannya juga harus sesuai standar. Nah, tapi Bapak Ibu, BJR ini meskipun sudah sistematis, sudah standar, meskipun sudah ada second opinion pendapat hukum dari instansi terkait, tapi kan yang dinilai balik lagi di akhir gitu ya. Tadi yang Pak Mahmud saya sampaikan. Ternyata di akhir kita keluar sih surat rekomendasi dari dari kejaksaan bahwa proyek ini diawasi oleh kejaksaan misalnya. Ya diawasi di awal, tapi ketika di akhir terjadi masalah misalnya, kita nggak tahu misalnya proyek kita rugi misalnya. Terus kemudian jadi masalah ya pihak kejaksaan nggak mungkin terlibat gitu. Artinya memang dia di awal diawasi. Artinya ketika muncul masalah ya penyelidikan itu akan dilihat dari akhir karena undang-undang tipikor itu lebih mengarah ke situ. Tapi saya sedikit sekali lagi sampaikan ya, meskipun ya kita dihadapkan pada perbedaan dualisme undang-undang dalam hal ini penyelenggaraan perseroan terbatas ya, ada undang-undang tipikor dan undang-undang BUMN. Ya, BJR ini bagian dari kerangka yang harus terus dibudayakan di internal perusahaan. Nah, ini contoh lagi nih ya, mengenai dugaan tindak pidana korupsi, penunjukan kontraktor. Ya. Misalnya direksi mempercepat pembangunan kawasan komersial ya, kontraktor gagal menyelesaikan proyek sesuai target. Hal-hal begini saya yakin Bapak Ibu akan mendapat surat teguran dari BPK dan BPKP karena ketidaksesuaian penggunaan anggaran ataupun kecepatannya terlalu cepat misalnya ya. Karena apa? Karena kadang kita ngelihat momentum ya. Karena direksi mungkin ngelihat pasar ini lagi bagus gitu ya. Investor sudah ada, mereka nggak mau lama-lama. Direksi komisariat sudah setuju, akhirnya mereka tekan gitu ya. Tunjuk kontraktor, tunjuk kawasan komersial, si operator segala macam jalan. Tengah jalan ada masalah gitu ya. Bangunan kurang sesuai ataupun speknya resiko, keterlambatan, terus macam-macam lah kerjaan kontraktornya masalah. Nah, maka kemudian kalau ditanya apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kontraktor, apakah ada dokumentasi terkait penilaian kontraktor, apakah ada kajian risiko, apakah ada persetujuan koperasi, apakah ada nggak? Misalnya itu ada semua, tapi tetap terjadi keterlambatan proyek gitu ya. Ada kontraktor nggak benar gitu ya. Nah, maka keputusan yang baik itu dimulai dari proses seleksi yang objektif dan terdokumentasi. Artinya selama prosesnya itu baik ya, normal gitu ya, nggak ada masalah macam-macam, nggak ada itikat tidak baik dan lain-lain, ya kita jalan aja. Ini bagian dari proses bisnis yang memang tadi saya bilang uncertainty itu tetap ada gitu dan itu harus terdokumentasi. Ya, terkait dengan penunjukan kontraktor. Nah, poin pentingnya Bapak Ibu sekalian dari sesi kita, jadi kondisi yang dilindungi BJR dan potensi pidana ini saya rangkum dalam checklist supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami ya. Risiko bisnis wajar itu tercover dalam BJR dan harus dikoridori oleh BJR. Potensi pidana tidak ya. Ini perbedaannya ya. Ini bisa juga dibilang undang-undang BUMN versus undang-undang tipikor lah ya. Tapi kita fokus yang positifnya lah ya. Jangan sampai karena ada perbedaan ini malah kita jadi nggak produktif atau
nggak lebih maksimal gitu. Terus investasi gagal setelah due diligence atau setelah proses enggak. Nah, ya ini persoalannya. Penjualan aset kalau harga pasar berbeda. Banyak kasus kan kena tuh gara-gara ini gitu. Nilai wajar itu yang ya appraisal, niat jahat ya, itu pasti pidana. Ada rekayasa, itu pasti penyalahgunaan itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, penutup ya. Business judgment rule ini bukanlah perhitungan yang muncul setelah keputusan dipersoalkan. Business judgment rule sejatinya menjadi kultur perusahaan yang tercermin dalam proses perencanaan, analisis, hingga pengambilan keputusan bisnis, sehingga semua proses dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Gitu ya, saya kira paparan saya cukup banyak, lama, mohon maaf sekali lagi ya, tidak bermaksud menggurui ya, hanya sebatas menyampaikan pengalaman sharing. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa sharing nih. Silakan atau ingin diskusi lebih lanjut. Silakan Pak. Bu Natalia silakan. Pak Arif barangkali SEG rencana ini mau memutusin bisnis apa nih Pak terdekat nih Pak? Ada rencana bisnis apa nih Pak? Pak Arif izin sebentar Pak, pas ada ini rapat ya. Pak Mahmud barangkali Pak lama nggak jumpa ini Pak. Kira-kira ada keputusan atau ada isu krusial apa Pak nih? Sedang Pak sama direksi Pak lagi di kali Pak, sedang dikaji dulu Pak, dipertimbangkan kira-kira yang lebih lebih menguntungkan gitu kan Pak. Tapi praktiknya Pak BJR ini udah ini kan sudah istilahnya sudah familiar dan sudah terjadi lah ya. Apa Oh karena ya sudah berjalan Pak, karena kan ada konsultan BCG-nya juga yang tiap tahun juga mengevaluasi kita juga Pak. artinya lebih ke personal aja Pak ya, yang mungkin tantangan memutuskannya ini yang agak ngeri-ngeri sedap juga ya Pak ya. Ya, karena kan antara regulasi atau teori di apa namanya eh, di buku kan di buku regulasi kan berbeda dengan di lapangan Pak ya kan. Kalau sepenuhnya normatif kan perusahaan itu kan juga nggak bisa jalan Pak, nggak bisa jalan juga kan gitu ya Pak. Nah ini ya kan. Tapi kadang-kadang kan ketika sebuah kebijakan itu diambil terlalu normatif juga sulit juga kan gitu kan Pak. Karena di pasar itu kan agak berbeda ya Pak ya. Gitu kira-kira gambarannya Pak. Ya, ya kita lihat contoh Pak ya, banyak kejadian kan Pak ya. Kadang-kadang kan mereka tidak memperkaya diri sendiri, nggak terima apa-apa gitu kan. Mungkin prosedur kan sudah dilalui, tapi dianggap menguntungkan orang lain. Nah, itu kan pernah juga kita lihat ya kan Pak di TV itu Pak Ilham ya kan. Sehingga ya tersangkut-sangkut kan itu kan. Itu yang kegelisahan itu Pak ya kan, kalau di dunia apa namanya, khususnya di BUMN ya Pak ya. Beda kan kalau dengan swasta kan agak beda Pak ya. Swasta itu kan dia kan bebas saja dia ngambil keputusan gitu kan. Kalau dilihat ya harus apa namanya itu, harus banting setir kan itu kan gitu kan Pak ya, harus dia misalnya jual murah ya dijual kan, karena cash flow saat ini lebih berharga dia untuk mengembangkan perusahaan kan.
Kan agak beda juga dengan perusahaan yang mungkin perusahaan negara kan ya butuh kehati-hatian juga kan Pak ya. Harus compliance Pak dengan regulasi. Kira-kira kan seperti itu ya Pak Ilham ya. Ya saya sepakat betul Pak. Memang pada akhirnya kita ini bukan benar salah sebetulnya Pak. Ya. Tapi lebih ke kita ini mampu nggak gitu ya dengan keputusan yang diambil menghadapi konsekuensi-konsekuensi di luar yang kadang kita nggak bisa kendalikan juga gitu ya Pak. Misalnya ya siapa yang mau gitu ya proses-proses hukum dalam artian dimintai keterangan itu kan bukan hal yang mudah gitu Pak ya. Artinya meskipun kita sudah menjalankan prosedur terus kemudian kita tidak ada hal-hal yang kita anggap menyalahi gitu ya. Tapi kan ketika ada ya istilahnya proses-proses bisnis yang apa namanya berubah, ada pertemuan, ada penyidikan, kita dipanggil, kita lalu dimintai keterangan, itu kan udah biasa dan itu bagi orang-orang saya kira semua orang lah ya, bukan bagi sedikit orang, semua orang saya kira menguras energi Bang, waktu ya, dipanggil gitu ya, dimintai keterangan, waktu kita habis gitu ya. Ya makanya saya jadi mikir Pak Mahmud Syah, saya alhamdulillah Allah takdirkan ya belum sempat ya jadi pimpinan di BUMN ya, masih di swasta dan saya mensyukuri itu ya, dan saya sekarang nggak begitu ngoyo harus gimana-gimana ya jalan aja lah, karena memang tidak mudah juga ya Pak ya di pimpinan di perusahaan-perusahaan negara BUMN ini Pak ya, tantangan resiko hukumnya ini luar biasa juga gitu ya. Nah intinya sih kita sudah diberi amanah sebagai pimpinan ya. Ya intinya kita bagaimana memperkecil ya peluang keputusan bisnis itu dipersepsikan sebagai tindak pidana gitu ya. Semakin kita bisa memperkecil peluang itu ya kita akan lebih soft gitu ya dalam menjalankan bisnis gitu. Silakan barangkali dari Pak Teddy atau Bu Natalia ini saya pengen dengar. Silakan. Kalau rencana itu Pak Mahmud Syah dari DPR itu untuk bikin mixus itu berarti tertunda Pak ya? Atau Pak Teddy ada info Apa? yang terkait pengembangan TOD di lokasinya SEG ya? Oh iya kan ya itu kan harus PMN dulu Pak. Ada PMN ya, tapi memang itu saya kira udah jadi terobosan keberanian juga tuh, udah ngajuin itu, berarti memang sistemnya udah ada gitu ya. Dari sisi aspek hukumnya semuanya sudah disiapkan Pak ya, Pak Teddy ya. Udah Pak, tapi belum belum putus-putus juga. Pak, Pak Ilham, saya mau sedikit bertanya ini kaitannya dengan apakah sekarang ini sedikit-sedikit masalah tuh kalau APH ini kan gitu kegiatan ini kan kadang-kadang selalu ditelusuri dengan lebih detail. Nah ini padahal dari satu sisi prinsip kehati-hatian kita itu kan sudah betul-betul kita terapkan gitu. Tapi kadang-kadang ada celah-celah yang masih memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya Pak Ilham. Nah ini kadang-kadang ke Hybrid kita semua sudah dilalui dan dipenuhi sesuai dengan SOP yang ada, tapi masih tetap aja dicari-cari gitu Pak. Ini gimana nih menurut pandangan Pak Ilham? Ya betul Pak, memang dalam praktiknya ini ya ketika dihadapkan pada keputusan bisnis ini kan ya tadi Pak, di atasnya ini Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang BUMN ini pendekatannya beda ya. Ya, ya. Dan juga kan penyidik itu di akhir gitu ya. Dia tetap akan menelusuri gitu ya seluruh proses ya. Meskipun BJR telah ditetapkan ya, prosedur sudah dilakukan gitu ya.
Ya mereka kan cari gitu ya, apakah ada niat jahat atau mens rea gitu ya, ada penyalahgunaan wewenang, terus ada konflik kepentingan misalnya, atau rekayasa tertentu gitu ya. Nah makanya ya itulah pentingnya apa namanya BJR Pak, ketika pemeriksaan itu terjadi ya kita udah siap gitu. Yang tadi saya sebut sebagai bridging. Iya, iya. Tapi memang tidak menghentikan pemeriksaan ya, makanya Betul. itu resiko pimpinan itu ya harus siap diperiksa, itu ya bagian dari keniscayaan ya yang memang Ya, tidak bisa dipisahkan gitu. betul. Ya, makasih Pak Ilham. Ya memang pada akhirnya seni juga sih ya, seni memutuskan juga punya peranan penting ya. Jangan sampai istilahnya eh, kita terlalu pakem ya prosedural, terus kemudian sisi-sisi dalam hal mens rea, konflik kepentingan dan lain-lain kita nggak begitu aware gitu. Ya. Padahal itu yang seringkali jadi masalah juga. Tapi kadang-kadang gini Pak, Gimana, Pak? kadang-kadang kita kan seperti tadi yang disampaikan sama Pak Mahmud, dari satu sisi kita ini untuk memenuhi cash flow kita gitu ya. Nah, harus ada satu terobosan yang mungkin ini agak sedikit boleh dikatakan di daerah abu-abu gitu. Ini perlu dilaksanakan atau enggak? Dia ada satu konsekuensi yang harus diambil oleh teman-teman direksi. Ini apakah tepat apa tidak gitu untuk ambil satu keputusan Pak Ilham. Iya, saya memahami Pak. Ini memang dilema di internal ini memang terjadi ya begitu ya. Iya, Kita punya keuangan dapur yang agak berdarah-darah misalnya ya. ya, Pendapatan nggak ada, aset juga nggak bisa dikembangkan gitu ya. betul betul Pak Ilham. Selain regulasinya kita nggak punya gitu ya, cantolannya gitu. Otomatis kan diskresi, artinya tidak ada aturan. Tapi diskresi ini juga harus berdasarkan pembuktian gitu ya. Artinya diskresi ini bukan berarti bebas mengambil keputusan gitu Pak. Iya Meskipun di betul. abu-abu gitu ya. Artinya diskresi ini meskipun memilih alternatif yang terbaik ya, itu Iya, harus dipertanggungjawabkan. Balik lagi tadi saya pertanyaan Pak Mahmud. iya, iya. Apapun alasan cash flow-nya itu seperti apa, itu harus dimunculkan gitu ya, klausul ataupun redaksionalnya. Hmm, Pemilihan aset dijual itu pertimbangannya apa? Nah itu juga harus ada pertimbangannya cash flow, pertimbangannya macam-macam, manfaatnya apa? Kenapa dijualnya aset itu? Ya, kenapa nggak aset yang lain? Nah, pertimbangan-pertimbangan begitu tuh harus muncul. Nah, makanya bagian corporate legal harus mendalami terus ya potensi-potensi identifikasi masalah yang akan muncul ya. Gitu. ya. Artinya ya direksi, staf, pimpinan, ya mereka bekerja kan untuk itu, Pak. Ya. Ya, untuk menjalankan perusahaan gitu ya. Ketika mereka bisa mampu memenuhi itu semua, saya yakin akan aman gitu ya, nggak ada masalah. Gitu ya Pak Mahmud Syah. Iya. Jadi Bapak Dekom nih kan ya, Pak Teddy juga Dekom ya Pak. Iya, Iya, Pak. iya. Direksi nggak ada nih ya. Nah, Bapak bisa tuh nyuruh gitu Pak. Artinya Bapak bilang aja deh direksi ini, Pak Arif dengar nggak ya? Mudah-mudahan dengar juga sih. Iya. Nah, direksi itu ya tugasnya ngejalanin gitu ya. Coba cari cara supaya ini bisa ditanggungjawabkan gimana gitu kan. PJR itu ya kerjanya begitu. Kalau kita kan Pak Dekom ini kan intinya kan kita mendorong direksi itu untuk berani untuk mencari terobosan kan itu Pak. Betul Pak. Terobosan. Nah, tapi tentunya harus sesuai dengan tata kelola gitu, sesuai dengan apa GCG-nya harus dijadikan pedoman juga. Nah, cuma kan di lapangan kan Pak, ini kan nggak bisa ini Pak, nggak bisa berjalan mulus kan gitu kan. Nah, itu kira-kira gitu Pak Ilham ya. Ibaratnya inilah, ibaratnya kereta api ya. Kereta api itu kan dia bergoyang kan, tapi harus tetap di relnya kan.
Kan itu Pak, ya, kita cari terobosannya kan seperti itu kan Pak kan. Ya, ujangan-ujangan orang tua yang nggak harus radak seruduk lah Pak, Ya pelan-pelan. kan itu Pak. Memang ya, kalaupun memang pada akhirnya sulit untuk dilakukan ya mau nggak mau ya mendingan ditahan gitu. Khawatirnya jadi masalah. Iya. Kami ini diskusi aja Pak ya. Pengalaman kami pernah di birokrasi ya kan ngambil keputusan dalam hal nilai gitu kan, nilai barang yang akan dijual. Eh, Penilai independen itu menyatakan nilainya 50 Pak ya kan. NJOP 100 kan itu kan Pak, 100 ya kan Pak. Padahal NJOP itu kan nggak bisa diambil patokan kan gitu, diambil patokan untuk sebagai menjual barang kan Pak kan. Karena NJOP itu kan digunakan kan untuk kepentingan perpajakan kan Pak. Nah, di dalam kenyataannya kita juga ragu Pak setelah kita diskusi dengan teman-teman ya kan. Karena kan perspektifnya dari pemeriksa, APH, itu kan mungkin bisa saja berbeda-beda kan gitu kan Pak. Kalau BPK menyatakan, oh nggak masalah, tapi perspektif menyatakan juga berbeda kan Pak. Nah ini kan juga berisiko juga bagi kita kan. Sehingga ketika potensi itu sebetulnya bisa kita peroleh, akhirnya juga karena kehati-hatian juga, akhirnya ya potensi itu menjadi hilang gitu kan Pak. Itu juga itu Pak. Alami kan. Jadi Ya, ya. kita tuh kadang-kadang Pak berpatokan juga NJOP, nilai pasar ya kan, jadi itu kan oleh penilai kan gitu kan. Nah itu harus kita mixkan gitu kan gitu Pak. Nah kira-kira seperti itulah Pak Ilham ya kan. Mungkin ini kaitannya dengan JBR kan Pak ya kan, JBR kan. Nah itu kan di birokrasi Pak. Tapi kalau dalam perusahaan seperti BUMN, dia sebetulnya harus lebih fleksibel karena Ya. bagaimanapun dia kan harus mencari profit gitu kan Pak, profit kan gitu. Kayak gitu Pak gambaran Pak Ilham ya kan. Pak Mahmud, sekedar saran nih Pak ya, ya mungkin jadi tambahan job juga nih Dekom ini bisa bikin checklist Pak, bantu direksi ya. Jadi nanti mereka report ke Bapak gitu ya, checklistnya ini sudah sejauh mana gitu. Kadang cara pikir Dekom dan direksi itu biasanya beda gitu. Kalau Dekom kan lebih pada bijak lah ya, lebih bijak, sedangkan direksi kan agak mungkin lebih inovatif, lebih terobosan segala macam gitu ya. Nah, Bapak siapkan checklist sebagai inilah apa penyeimbang gitu ya. Checklistnya tadi yang saya sebutkan yang tadi tuh Pak. Nah, itu bisa jadi bahan diskusi itu di internal ya. Jangan-jangan kita bukan mau memutuskan, mengurai itu aja kita belum beres gitu. Itu problem gitu ya. Nah, kalau pernyataan Bapak tadi terkait perbedaan perspektif ya memang pemeriksa itu ya pasti beda, Pak. Dia menilai keputusan bisnis kita, kalau katakanlah masalah NJOP tadi ya, Pak, ya pasti beda. Ya mengacunya ke undang-undang apa dia. Ya. Nilai yang kita putuskan, yang perlu kita pertanggungjawabkan, Pak. Bukan perbedaan 100 sama 50 gitu ya. Tapi memutuskan 50 itu yang harus kita siapkan apa istilahnya ya bukan alasan ya, prosesnya itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itu perbedaan itu ya pasti ada perbedaan perspektif. Selama kita menyelesaikan ya seluruh rangkaian proses dengan standar prosedur yang ada. Ya memang bahasa saya klise ya, tapi itu bagian dari cara menjelaskan ke pemeriksa itu ya begitu. Ya kalaupun masih tetap beda gitu ya pemeriksa, oh ini nggak bisa nih, ini tetap rugi gitu. Jadi atasnya memang aturannya beda gitu ya, mau gimana. Nah yang menyelamatkan lagi memang sekarang ini hakim-hakim ini untuk utuh ya menilai, bukan dihilir aja. Dan sekarang saya lihat sudah banyak perubahan. Hakim-hakim tipikor itu terutama untuk bisnis ini udah banyak yang lolos gitu ya. Yang terakhir yang tadi Bang DKI itu kan.
terus kemudian yang ASDP juga sama tuh kan. Ya kan nggak mungkin dong dilihat di akhirnya saja gitu kan, harus dilihat prosesnya juga. Gitu Pak Mahmud Sa. Ya, ya, makasih Pak. Oke, Ya, cukup izin ya. nanti minta tolong bahannya bisa di ini Pak ya, di Ya share Pak. di ini kita. Baik Jadi Pak. kami bisa kita print sendiri nanti buat untuk checklist yang Pak Ilham bilang tadi. Ya, nanti saya deliver ke Bapak ya checklistnya ya. Itu Ya, penting Pak buat Bapak nanti. Ya, intinya sih bahan-bahan. tanggung jawaban juga kan. Ya, membantu itu Pak, membantu Membantu lah. untuk Kan pasti mengevaluasi cara kan. cara pandangnya beda Dekom dan direksi. Oke, cukup ya Pak. Ya, cukup Pak. Makasih semua Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Semoga sukses, sehat terus, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan ya, dalam perjalanan ya, selalu diberkahi lah. Terima kasih sekali lagi, salam sukses buat semua, sehat selalu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ilham, makasih Makasih banyak. Pak Ilham. Nanti ngopi-ngopi darat Pak Teddy, Pak Ya. Mahmud. Siap, ditunggu. Ya, oke. Nanti Ya mampir. Pak. Ya, kapan-kapan Pak, kami Ya. bisa konsultasi juga. Terima kasih semua ya, izin live ya. Ya. Masih ada lanjut lagi ya Pak bahannya? Udah cukup ini aja Pak ya? Cukup Pak. Oke, makasih Pak. Makasih Pak Ilham. Yuk Pak Mahmud, live dulu Ya. ya. Ya, izin live dulu.